ekstrim tidak hanya merusak fasilitas, namun juga menghambat pendidikan, bahkan mengancam jiwa. Kita harus melakukan aksi nyata untuk beradaptasi dengan perubahan ini. Menjaga lingkungan di sekitar kita, tidak membuang sampah sembarangan atau membakarnya. Mengurangi, memilah, dan mengolah sampah. Perubahan suhu global atau suhu panas bumi ini, dan itu bisa karena faktor efek gas rumah kaca. Kalau dulu mungkin pelajaran SMA, SMP ada bangunan solar kaca yang panasnya tidak bisa keluar, kemudian deforestasi ataupun pengurangan lahan karena banyak hal, salah satunya adalah penebangan pohon yang tidak terkendali, dan ketiga adalah pemanasan. Ini faktor penyebabnya terkait perubahan iklim. Nah, kenapa perubahan iklim yang sifatnya global ini kemudian Indonesia bahkan sampai ke desa sendiri perlu kemudian mengetahui bahkan kira-kira apa sih yang dilakukan di desa? Apa hubungannya dengan desa di sini ataupun di mana? Nah, ini akan kita lihat dampaknya seperti apa sih. Dulu mungkin bapak-bapak yang bisa itu tanam itu sama dengan tanam padi, musim tanamnya sama dengan sekarang tidak, atau bergeser. Gimana? Beda gimana Pak? Bedanya banyak geser atau seperti apa Pak? Baik, dulu musim tanam bulan Juli titik konsisten, sekarang tidak teratur karena hujan pun tidak teratur. Apalagi yang punya pertanian ataupun perkebunan tanam cabai itu paling celaka adalah cabai. Kalau musim hujan tidak teratur. Nah, ini yang kemudian tanpa sadar karena perubahan iklim itu terjadi dihitung 30 tahun. Jadi kita ya tempat ada jalan dan orang tua ya kitanya kemana? Saya jadi kalau dilihat itu diperhatikan ya tidak salah malah itu diciptakan pada zamannya. Tapi saat itu terjadi banyak orang muda yang kemudian keluar ke kota untuk cari kehidupan yang lebih baik. Dan dulu cita-citanya di desa kan agar desa menjadi tempat yang ramah, nyaman, dan enak untuk ditinggali oleh siapapun, termasuk anak-anak dan orang muda. Tapi kondisi yang terjadi mungkin belum sempurna selama 10 tahun lebih undang-undang desa ini. Nah, isu perubahan iklim, jadi sekali lagi itu bicara konteks, itu adalah faktor meteorologi. Meteorologi adalah kaitannya dengan bagaimana kondisi suatu wilayah berakibat pada kebakaran, kekeringan, dan musibah-musibah yang ada di dunia. Tidak Pak, belum, jangan belum Pak, tidak. Kalau belum berarti kita harus melihat ini nanti. Tidak Pak. Bahwa perubahan iklim memiliki dampak panen, kurang bakar. Di sini ada yang masih menggunakan bahan bakar kayu untuk memasak. Banyak. Siapa yang tidak punya pakai bahan bakar kayu? Tinggal 2, 3, 4. Nah, itu harga kayu dengan harga gas melon berapa? Murah kayu Pak. Murahan gas Pak. Oh, Untuk orang miskin. Kalau kayu kan untuk orang kaya. Jadi kualik jadi. tidak ada masalah kalau kayunya dengan bakar. Kayu karena mesti. Karena apa pernah terjadi? Gempa bumi, Gempa bumi, banjir bandang, puting beliung.
gagal panen, apa yang harus kita lakukan? Kegiatan yang harus kita lakukan adalah membuat bum, ya, membuat bum sebelum ada kekeringan itu kita harus menanam apa yang bisa menyerap air. Contohnya seperti bambu, seperti beringin. Sumber-sumber itu kita hidupkan. Yang kedua adalah menyebabkan penyakit DB. DB ini akibat perubahan iklim, jadi dari musim panas mendadak menjadi hujan, otomatis bibit-bibit nyamuk itu kan mudah sekali tumbuh subur. Masuk ke sesi berikutnya adalah bicara kebijakannya. Kenapa sih Kemendes dengan UNICEF membuat desa katanya tanggap bencana dan peduli atau berketahanan iklim menjadi rentan, asal menjadi tidak rentan. Ini posisi yang banyak di Pulau Jawa, desa-desanya. Nah, kita berharap di Jawa ini jangan sampai kejadian kerentanan itu naik ke sini tinggi. Jadi yang sangat rendah rentanannya hanya 10-18%, rendah 8,62%. Di Jawa Tengah terutama Jawa Timur kebanyakan adalah posisinya sedang. Sedang itu menunjukkan tadi ada longsor, ada banjir, ada penyakit, ada gagal panen. Itu suatu hal yang tidak terjadi mungkin dalam setahun 2 tahun, tapi itu pernah terjadi. Tentang penguatan desa adaptif terhadap perubahan iklim. Jadi ini saya mengutip di sini. Jadi Perpres ini kan menjadi rujukan di pemerintah sekarang. Walaupun Permendes sebelumnya, mungkin saat ini ada Permendes lagi, nanti mungkin infokan ya, saya masih menanya Permendes lama. Itu bicara tentang konteks adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. SDGs nasional atau internasional jumlahnya berapa? 18. Kalau SDGs desa, SDGs desa jumlahnya 18. SDGs yang nasional atau internasional itu 17. Tapi yang penting di sini adalah SDGs nomor 13 terkait dengan perubahan iklim. Ingat-ingat ya, ini ada kuisnya. Jadi bicara konteks SDGs ataupun SDGs desa nomor 13 itu adalah terkait perubahan iklim. Jadi rujukannya ada semua. Nah, hasilnya adalah bagaimana implementasi, bagaimana replikasi, dan bagaimana pembinaan dan pelaksanaan untuk kaitannya perubahan iklim. Nah, ini yang sering keliru. Mitigasi adalah upaya memperkecil masalah perubahan iklim yang muncul di masa depan. Jadi saya mau ambil contoh, misalkan di sini ada kegiatan pembuatan saluran drainase. Itu mitigasi atau adaptasi? Karena adaptasi di sini runtutan kegiatan dilakukan untuk mengatasi akibat dari perubahan iklim atau menyesuaikan. Nah, pertanyaan mitigasi dan adaptasi, pernah terjadi bencana tidak? Satu, kalau longsor kemudian dicegah dengan membuat drainase dan sebagainya, itu adaptasi. Tapi sebelum terjadi longsor, kita kira-kira memprediksi ini akan bahaya dan sebagainya, dibuat saluran drainase, itu mitigasi. Ini paham ya, jadi harus ini, karena ini yang sering diberikan dari kendala ketika kita menyusun mitigasi dan adaptasi. Kemudian yang kedua,
ada bencana gempa, kemudian kita bikin saluran tanda evakuasi. Nah, tanda evakuasi dibuat itu adalah adaptasi atau mitigasi. Itu terjadi setelah gempa. Sebelum. Kalau sebelum berarti mitigasi. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di situ. Yang berikutnya adalah kelembagaan. Inilah yang kemudian ini kan konsep nih, mitigasi, adaptasi, kita kembangkan dengan apa? Menginisiasi ide-ide baru, mengorganisir satu pemerintahan, warga, kelompok yang ada di desa, Karang Taruna, ibu-ibu PKK, pemerintah desa itu untuk bergerak dan mengelola upaya adaptasi dan mitigasi. Jadi ini yang bicara konteks desa yang sering tidak muncul dalam pemikiran akademis atau tulisan adalah kelembagaan. Jadi Pak Kepala Desa, Ibu Kepala Desa ketika tahu wilayahnya nanti kan berarti menginisiasi nih, ayo kita kumpul ada ide apa sih yang menarik kaitannya dengan perubahan iklim. Oh ternyata kita perlu untuk membuat tadi ya, tanda evakuasi murah dan sebagainya. Oke, siapa yang organisir Karang Taruna? Apa baik Karang Taruna jalankan itu, kemudian digerakkan kelompoknya dari masing-masing dusun. Padahal itu adalah upaya untuk mencegah bagaimana peningkatan emisi karbon terjadi. Tapi tidak salah kita, karena iklim atau lingkungannya berubah. Sampah dikelola, dipilah, kemudian dimasukkan dalam teknologi alat menjadi bensin. Itu mitigasi atau adaptasi? Adaptasi. Adaptasi ya. Adaptasi. Mitigasi. Ya, jadi mitigasi kalau di pengolahan sampah memilah sampah di daur ulang itu mitigasi atau adaptasi? Adaptasi. Adaptasi ngancung. Jadi begini, Adaptasi ya. kalau kemudian sampah menjadi produk bensin itu adaptasi. Karena kita beradaptasi terhadap kekurangan dari fosil. Ini kalau hanya memilah kemudian dibuat kerajinan, kemudian dibagi lagi itu diambil ke pengepul plastik atau rongsokan, itu baru pemilahan, itu baru mitigasi. Jadi kalau di desa dari pemerintah desa bagi keluarganya tempat sampah warna merah, kuning, hijau, itu baru mitigasi. Kemudian sampah diambil, dikelola, dibuat baju bensin, dibuat baju pupuk organik, dibuat menjadi briket ataupun untuk pembakaran, itu sudah masuk ke adaptasi. Nah, adaptasi sendiri itu banyak nih, tanaman kekeringan, padi ladang biasanya, saat ini sudah mulai hilang. Kemudian irigasi, terus sumur resapan pakai hujan. Di sini sumur resapan ada nggak?